minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Kedua, tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Niki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Tanzil Azim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ikutan suaranya. Tanzil, silakan.
Tes, tes. Bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, terima kasih. Mas Habibi, bisa dengar? Bisa, bisa. Nah, kan sudah. Sekarang tilawah. Maaf ya lama, tadi disconnect. Nggak tahu jadwal tilawah. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Terima kasih atas
Pembacaan tilawah Quran. Acara ketiga, sambutan Ketua Rohis. Kepada Kak Fauzi, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Tanjung. Yang saya hormati Pembina Rohis At-Taqwa SMA Negeri 1 Tanjung. Yang saya hormati anggota dan teman-teman Rohis At-Taqwa SMA Negeri 1 Tanjung. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada MC karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, atas nama Ketua Penyelenggara acara Maulid Nabi ini, saya berterima kasih kepada hadirin karena telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan saya berterima kasih pula kepada Pembina Rohis yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dari acara ini. Dan saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya, pengurus Rohis kelas 12 masa amanah 2019-2020. Dalam memperingati hari-hari bersejarah seperti ini, hendaknya kita niatkan dengan rasa syukur karena anugerah Allah yang telah memberikan pertolongan dan berikan pertolongan kepada umat manusia yang dari dulu itu kegelapan menuju terang benderang melalui Nabi Muhammad SAW, dan datnya kita niatkan pula sebagai rasa hormat kita dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara kita, yaitu dengan melakukan sunnah-sunnahnya atau melakukan suri tauladannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang insya Allah kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintai aku, maka ia kelak bersamaku di surga nanti. Dari hadis tersebut bahwasanya barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan bersamanya di surga bersama Rasulullah SAW. Selanjutnya, tak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf dalam acara ini. Banyak kekurangannya dan kesalahan, saya selaku panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya sekali lagi atas nama panitia penyelenggara menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara keempat, sambutan pembina. Kepada Bu Morin SPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada Bu Morin, waktu dan tempat saya persilahkan.
Acara yang keempat yaitu sambutan pembina kepada Bu Morin SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kedengaran ya saya ya? Iya Bu, kedengaran. Dengaran Bu. Baik, mohon maaf tadi trouble saya pakai tetap mesinnya suami saya lagi trouble, memang sering berhenti sendiri sehingga ini saya ke HP lagi. Ini sesinya saya. Iya Bu. Ini sesi apa? Sambutan. Iya. Nah, tadi saya sempat komunikasi dengan Pak Ali karena Pak Hasan sampai sekarang belum bisa dihubungi. Kemudian Pak Kaban, saya juga belum lihat ini Pak Kaban sudah masuk apa belum ya? Tadi sudah tak hubungi. Sehingga ganti job ini sebetulnya yang sambutan Pak Ali dulu. Nanti saya ngisi yang tausiahnya. Tetapi kalau memang ini Pak Ali katanya sempat keluar. Habibie, Pak Ali masih di dalam apa udah keluar nih? Keluar Bu. Berarti ini saya single fighter no. Pembina dewekan, aduh nanti saya dikeroyok ini.
Oke lah, tidak apa-apa. Barangkali memang bapak-bapak itu lagi pada ada acara. Kemudian Bu Rahmat juga minta izin karena sedang jemput ibunya. Ibunya sekarang posisi di Jogja. Nah, Bu Rahmat sekarang sedang perjalanan ke sana, jemput ibunya untuk kembali pulang ke Brebes. Kemudian Pak Hasan kemarin sempat komunikasi dengan saya, sudah fix pembagian tugasnya, tetapi ini tidak bisa dihubungi, HP-nya juga nonaktif. Kemudian Pak Kaban ternyata nomornya ganti, tadi saya lacak ternyata ada nomor terbaru, sudah saya hubungi lagi, tapi ini saya belum ngecek lagi sudah masuk atau belum. Kemudian Pak Ali juga tadi sudah komunikasi, sudah di dalam ruangan, ternyata keluar lagi. Tidak apa-apa ya anak-anak. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini meski tetap melalui media, melalui perantara, tapi alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk bertemu, mendengarkan suara, bisa melihat wajah saya yang sudah semakin tua ya. Tadi saya sempat lihat juga ada Mas Umam, kemudian ada juga Mas Abu Hawari. Tadi saya sempat lihat juga Mas Abu Hawari. Kemudian ada anak kelas 10. Tetapi yang kelas 10 kok saya hanya membaca 4 orang ini. Hanya terbaca Mbak Diah Ayu Purwasi, kemudian Aulia Azra Arzakis, kemudian Anissa Putri Herdianti, kemudian Nadila Nurul Fatimah. Yang lain belum terbaca. Mudah-mudahan saya salah lihat ini. Mudah-mudahan yang datang lebih dari 10 ini, tetapi terbaca oleh saya. Okay. Nah, baik anak-anak, setelah berapa bulan ini dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sudah 7 bulan, okay. 7 bulan kegiatan rohis juga vakum dan semua kegiatan kesiswaan juga dibekukan. Karena siswa tidak boleh hadir ke sekolah. Kalaupun hadir ke sekolah, mereka harus melalui protokol kesehatan yang sangat ketat, ya. Pakai masker, tidak boleh berkerumun, dan lain-lain. Tetapi alhamdulillah pada pagi hari ini, dengan menyewa ruang Zoom, jadi ruang Zoom-nya ini kita sewa, ini berbayar, bukan gratisan. Sehingga kalau sampai ada yang tidak ikut hanya karena malas, itu amat disayangkan sekali. Ini kita nyewa, nggak begitu mahal sih, sebetulnya murah, tetapi itu bentuk keseriusan kita, kesungguhan kita untuk mengadakan acara, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak yang berbahagia, berarti ini Bu Morin sambutan sekaligus ngisi acara, nggih. Nanti untuk acara ta'arufnya berarti saya serahkan ke Mas Fauzi atau Mas Habibi yang mestinya dipandu saya, tetapi karena saya sudah ngisi di acara ini, nanti untuk yang lain bagi tugas. Kemudian berarti hataman Qur'annya juga ditiadakan karena Pak Ali mungkin ada acara, sehingga tadi lift. Baik anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat? Bu. Sehat, alhamdulillah sehat. Anissa sehat? Alhamdulillah sehat. Yang ke-10 coba. Yang ke-10 ininya dibuka. Apa namanya? Videonya dibuka. Biar Bu Murin bisa lihat wajahnya, bisa kenal ini. Sebentar aja. Ayo. Ini baru kelihatan Mbak Diah ini. Mbak Diah, ada Mbak Anissa, Mbak Azra, mana Mbak Azra? Mbak Azra belum buka ini videonya. Kemudian Mbak Nadila. Ini Mbak Siska ya. Siska sama Dwi Atika. Terus apa lagi? Mbak Nadila belum. Kemudian Mbak Aulia Azra belum juga. Baik, untuk anak-anak yang kelas 10 dengan Rohis SMA Negeri 1 Tanjung. Semoga kalian istiqomah di sini sampai nanti lulus kelas 12, nggih. Alhamdulillah bisa menambah kekuatan di
tubuh rohis. Baik anak-anak yang berbahagia, saya tadi saya buka, salam apa ora? Kemudian prolognya juga kacau karena tadi visinya trouble. Saya langsung ke materi saja ya, langsung ke materi inti. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita pada pertemuan kita pada siang hari ini, karena kita juga dibatasi waktu. Nanti mungkin ruang Zoom akan ditutup jam 11. Anak-anak yang berbahagia, pada hari ini tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 29 Oktober tahun 2020 Masehi ya. Pada hari ini sekian abad yang lalu atau tepatnya tahun 571 Masehi lahir seorang panutan, lahir seorang pemimpin, lahir seorang tokoh sejarah, lahir seorang suri tauladan yang sampai saat ini gemanya, qudwah hasanahnya, background keluarganya, kemudian kemanfaatannya untuk dunia ini masih kita rasakan. Seorang nabi akhir zaman yang dilahirkan dalam keadaan ummi, dalam keadaan tidak tahu baca tulis, tetapi kemudian beliau tumbuh dan berkembang menjadi seorang pendobrak zaman. Yang manfaat dari dobrakannya itu sampai sekarang masih kita rasakan. Dan kelahirannya ini pada tanggal 12 Rabiul Awal ini diperingati sebagai Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun diperingati oleh seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Meskipun di tengah momentum bahagianya kita karena bisa mengingat hari lahir manusia teladan kita, ternyata ada segelintir negara yang melecehkan, menghinakan, merendahkan Rasulullah panutan kita. Maka sebagai muslim yang sejati minimal kita menolak, kita tidak setuju, kita memberontak terhadap orang-orang yang telah melecehkan Rasulullah SAW. Entah itu atas nama negara, atas nama organisasi, atas nama kelompok, maupun atas nama pribadi. Siapapun yang berusaha menyakiti Islam, menyakiti umat Islam, dengan cara melecehkan Nabi, melecehkan kitab suci kita, maka perlu kita lawan dan harus kita lawan. Kalaupun kita tidak punya kekuatan fisik, kita masih punya lisan, masih punya tangan. Silahkan di-share di medsos bentuk ketidaksukaan kita, bentuk perlawanan kita terhadap orang-orang yang telah melecehkan Rasulullah SAW. Anak-anak yang berbahagia, maka pada hari ini pula menjadi tonggak hijrahnya kita dari zaman jahiliyah kepada zaman kontemporer. Terutama untuk anak-anak kelas 10 yang baru bergabung di Rohis, seperti inilah suasana kita. Nanti minta tolong dibuatkan grup lagi, ini berarti ya untuk anak-anak Rohis yang kelas 10 itu biar masuk grup, terus di situ juga ada pembinanya. Seperti inilah kami, seperti inilah kerja-kerja kita. Mungkin hidden, mungkin tersembunyi, orang lain tidak tahu. Ekskul yang lain beku, ekskul yang lain tidak ada kegiatan sama sekali. Kalaupun ada, sifatnya hanya seremoni saja. Ada yang datang ke sekolahan, tapi tidak dalam bentuk resmi seperti kita saat ini. Alhamdulillah, Rohis dengan berbagai upayanya, dengan berbagai kegigihan, terutama Mas Fauzi, kemudian Mas Habibi yang luar biasa pontang-panting perjuangannya menghubungi pihak penyewaan Zoom, sampai kemudian mendesain acara seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada semuanya. Mudah-mudahan acara seperti ini selama pandemi ini kita masih bisa berjumpa kembali, meski lewat Zoom seperti ini. Berbayar tidak apa-apa, berbayar tidak apa-apa. Yang penting kita tetap bisa komunikasi, bisa menjaga ukhuwah di antara kita. Nah, anak-anak yang berbahagia, mudah-mudahan pula
momentum 12 Rabiul Awal ini menjadi tonggak dimulainya kesolihan pada diri kita. Kesolihan pada diri kita. Kesolihan itu ada dua. Nggih. Ada kesolihan yang sifatnya transendental dan ada kesolihan yang sifatnya sosial. Jadi seseorang dikatakan solih, dikatakan baik dari berbagai sudut pandangnya, baik secara agama, baik secara norma sosial, baik secara keluarga, baik secara individual. Itu parameternya, ukurannya dua. Yaitu dia solih atau dia baik secara transendental dan dia baik atau dia solih secara sosial. Kalau solih secara transendental, berarti solih itu langsung berhubungan dengan ibadah-ibadah mahdhoh yang menjadi penghubung antara kita semua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang dikatakan solih transendental apabila rukun imannya, rukun Islamnya diyakini, diucapkan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seseorang dikatakan solih secara transendental, solih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar ya, saya ditanya anak saya. Maksudnya itu kata kunci. Okay. Ketika seseorang memiliki kesolihan transendental kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia betul-betul meyakini tentang rukun iman. Jadi dia yakin betul ada Allah. Dia yakin betul ada malaikat. Dia mengimani para rasul, dia mengimani kitab suci, dia mengimani hari akhir, dan dia mengimani qada dan qadar. Kalau seseorang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mestinya di dalam dirinya ada konsep hidup yang disebut dengan ma'iyatullah. Jadi konsep tentang kepengawasan Allah terhadap kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, Allah mengawasi kita. Baik yang kita lakukan maupun yang kita diamkan. Jadi diamnya kita, hati kita yang hanya hati yang bicara misalnya, itu Allah mengetahui. Kemudian beriman kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada hari akhir dan kepada qada dan qadar. Keimanan-keimanan ini akan membawa dampak pada solihnya kita secara transendental. Rasanya tidak mungkin kalau orang yang solih secara transendental tidak pernah baca Quran. Rasanya tidak mungkin. Menyentuh Quran itu hanya sekali. Rasanya tidak mungkin. Seorang yang solih secara transendental, dia akan senantiasa berinteraksi dengan Quran karena dia mengimani kitab suci. Paling tidak kalau di ini kan sudah ada program tilawah 1/4 juz 1 hari. Itu bisa dimanfaatkan. Bagi yang kemampuannya lebih dari 1/4, silakan lakukan. Tetapi yang disepertikan di grup memang 1/4. Kalau mau dilaporkan semua juga boleh. Kalian kemampuannya sehari membaca 2 juz misalnya. Lakukan saja. Apalagi di saat-saat liburan seperti ini. Nanti boleh dilaporkan di grup, tidak masalah. Tidak dilaporkan pun tidak apa-apa. Allah tetap tahu kerja-kerja kita. Bukan tidak mungkin seseorang yang memiliki kesolihan secara transendental itu tidak mencintai Rasulullah, itu tidak mungkin. Seseorang yang memiliki kesolihan transendental pasti akan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai orientasi hidupnya, sebagai figur teladan dalam hidupnya. Karena Rasulullah itu dipotret dari berbagai sisinya, itu ya memang menjadi teladan. Karena Allah menurunkan Rasulullah memang untuk menjadi teladan. Maka ini bisa diamalkan oleh setiap manusia. Karena dulu sudah pernah diamalkan oleh manusia.
Rasulullah itu tokoh sejarah. Dia menyuruh kita sholat. Maka beliau orang pertama yang kakinya bengkak-bengkak karena kebanyakan berdiri dalam sholat. Beliau menyuruh kita puasa. Maka beliau istiqomah dengan Senin Kemisnya. Beliau menyuruh kita berbuat baik kepada sesama. Maka beliau mencontohkan bagaimana sabarnya beliau menghadapi orang-orang yang membencinya, yang mencelaknya, yang memboikotnya, yang menyakitinya. Anda sering memaki-maki Rasulullah. Sudah pengemis itu buta, orang tidak punya, untuk makan saja meminta-minta. Di zaman Rasulullah, pengemis ini hobi banget. Kepada setiap orang senantiasa meremehkan Rasul, memaki-maki Rasulullah. Sampai suatu saat tersentak pengemis ini ketika seseorang yang di hadapannya itu menyuapkan makanan dalam keadaan makanannya masih kasar. Jadi karena pengemis ini untuk makan saja dia perlu disuapi, karena dia nggak punya kemampuan untuk mengambil makanan, kan dia nggak punya. Maka ketika dia tersentak itulah dia baru tahu bahwa selama ini orang yang dimakinya, orang yang disakitinya itu ternyata seseorang yang memberi makan dia setiap hari. Tangannya itu menyiapkan makanan ke dia setiap kali datang saat makan. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian kebiasaan memberi makannya itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Lelaki ini, pengemis ini bercerita, engkau bukan orang biasa yang memberi aku makanan. Kata pengemis itu, ya memang bukan. Kata lelaki itu, ya memang bukan. Terus kata pengemis itu, lalu siapa yang memberi aku makan setiap hari selama ini? Kata lelaki di hadapannya, Umar bin Khattab mengatakan, itulah seseorang yang kamu maki setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengemis ini pun langsung teriak takbir itu, Allahu Akbar. Saat ini saksikan saya bersyahadat. Jadi dia langsung bersyahadat saat itu dan masuk Islam. Maka figur seperti ini, Rasulullah itu langsung memberikan contoh bagaimana, kalau ini berarti contoh kesolihan sosial ya. Yang kesolihan transendentalnya itu berarti ketika kita meyakini Rasulullah itu sebagai uswah hasanah kita, maka semua sisi yang bisa dipotret dari kehidupannya itu sebetulnya bisa kita lakukan. Itu keimanan kepada Rasulullah dan keimanan kepada hal-hal yang lain tentang hari akhir. Tidak mungkin seseorang yang beriman itu tidak percaya pada adanya hari kiamat. Sekarang saja tanda-tandanya sudah muncul ya anak-anaknya. Tanda-tanda kiamat kubur itu sekarang sudah muncul. Saksikan juga di sekitar kita, yang terdekat dengan kehidupan kita. Seorang budak yang berbantuannya. Itu kan kalau seorang ibu yang menjadi budak bagi anaknya. Jadi anaknya menjadi majikan. Atau dengan kata lain, di zaman ini telah lahir anak-anak durhaka yang kepada orang tuanya itu tidak lagi menghormati, tidak lagi taat, tidak lagi patuh. Sampai naudzubillah min dzalik, kita sering mendengar anak-anak membunuh bapaknya, membunuh ibunya, menelantarkan mereka. Ini lahir generasi ini. Kemudian orang rame-rame mendirikan bangunan yang megah. Sampai rumah kita sekarang di sekitar kita itu jarang kita saksikan rumah-rumah beratap rumbia misalnya, bertembok pagar kayu, itu jarang kita jumpai sekarang. Orang itu beramai-ramai meninggikan bangunannya, termasuk masjid-masjidnya juga ditinggikan, diperbaiki, tapi jamaahnya kosong. Di zaman ini lahir anak-anak yang nasabnya tidak jelas, anak-anak hasil hubungan gelap. Kalau anak hasil hubungan gelap, hasil zina gitu kan, binnya tidak boleh bin bapaknya. Jadi dia binnya bin ibunya. Maka nasabnya menjadi rusak di situ. Bapaknya tidak boleh disematkan di belakang namanya. Karena dia lahir bukan dari pernikahan yang
Di zaman ini banyak sekali kita saksikan. Ini tentang rukun iman. Kemudian kesolehan transendental, parameternya bisa kita lihat lagi dari rukun Islam. Yang lebih aplikatif di rukun Islam berarti syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah-ibadah mahdoh ini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang beriman secara transendental tidak sholat, tidak mungkin. Karena sholat itu menjadi parameter, menjadi pembeda, menjadi indikator dia muslim atau bukan. Dan tidak sekedar sholat, tidak sekedar sholat. Sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah itu ala waktunya, jadi berada pada waktunya. Syukur-syukur di awal. Yang dimaksud ala waktunya ini menurut sebagian mufassir menafsirkan di awal waktu. Kemudian khusyuk atau bahasa lainnya tumak ninah. Jadi sholatnya itu betul-betul dinikmati. Sholat itu sebagai salah satu sarana kita untuk beristirahat, berkomunikasi kepada Allah. Jadi tidak mungkin orang yang beriman sholatnya gerasa gusu, kepengin dan rampung, nanti ketinggalan sinetronnya. Tidak mungkin seperti itu. Yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah, memahami maknanya. Jadi ketika kita sholat, bacaan-bacaan yang kita lafalkan, kalau bisa kita paham dengan bacaan-bacaan itu. Karena semuanya doa di dalam sholat itu. Bacaan-bacaan itu semuanya doa. Kalau kita memahami, meresapi maknanya, itu menjadi bagian dari doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah setiap hari. Apalagi ketika sujud. Ketika sujud, saya akan sampaikan doa-doa kita kepada Allah. Tapi jangan dilisankan. Nanti kalau dilisankan, rusak sholat kita. Karena menghadirkan rukun lain selain rukun sholat yang disyaratkan. Kalau dalam sujud, silahkan doa, tapi doanya dalam hati. Kalau mau dilisankan, berarti nanti nunggu sholatnya selesai. Setelah sholat selesai, silakan sampaikan doa kita kepada Allah, apa saja. Karena salah satu waktu mustajabah dari doa itu, ketika selesai sholat, sampaikan. Yang sekarang belum, yang sekarang masih kelas 10, misalnya sampaikan kepada Allah, ya saya pengen ranking 1 nih, di semester ini. Saya kepengen matematika dengan PJJ, meskipun tidak ketemu dengan guru. Ini sholat. Kemudian zakat. Zakat itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah punya penghasilan, penghasilannya sudah mencapai nisabnya, mencapai haulnya, silakan keluarkan zakatnya. Kemudian puasa. Puasa juga demikian. Rasulullah itu saking istiqomahnya dengan beliau itu, pokoknya Senin Kamis itu para sahabat menjumpai beliau ya mesti puasa gitu saja. Puasa. Nah, kita kadang-kala masih males ya. Kayak Bumorin ini kadang-kala masih males Senin Kamisnya. Tapi ya minimal lah dalam 1 bulan itu ada 1 hari atau 2 hari kita kosongkan perut untuk berpuasa. Walaupun tidak setiap Senin Kamis ya, 1 Kamis saja sudah. Atau Senin dan Kamis, 1 pekan saja sudah. Yang 3 pekan silahkan makan. Itu puasa. Dan yang terakhir adalah haji. Itu pun bentuk solih transendental kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, solih secara transendental itu dibuktikan dengan ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah besar yang redaksinya, yang tata caranya itu diajarkan semua oleh Rasulullah SAW. Itu solih transendental. Dan yang kedua, anak-anak yang berbahagia, harapkan anak-anak rohis dan teman-temannya anak-anak rohis, sahabat-sahabatnya anak-anak rohis gitu ya, itu juga memiliki kesolihan secara sosial. Jadi solih itu tidak hanya disematkan, tidak hanya dilabelkan kepada orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, tetapi lisannya sering berkata kotor. Nggak bisa kayak gitu. Solih itu tidak bisa disematkan kepada orang yang rajin puasa, tapi pacarannya ya rajin gitu. Nggak bisa. Nggak nyambung kayak gitu. Solih secara sosial itu berarti terkait hubungan kita dengan manusia yang lain.
ini biasanya disimpulkan di dalam Islam itu melalui teori atau ajaran ukhuwah Islamiyah. Nah, sebagaimana yang kita lakukan seperti saat ini bagian dari ukhuwah Islamiyah. Ta'aruf, tafahum, kemudian ada lagi takaful, itu tingkatan-tingkatannya dalam ukhuwah Islamiyah. Maka anak-anak kesolihan sosial ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan potret Rasulullah sebagai seorang bapak. Perhatikan potret beliau sebagai seorang bapak. Ketika beliau di rumah bersama dengan keluarganya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya, ya beliau berperan sebagai bapak. Pedangnya yang dipakai untuk perang disarungkan, tidak diperlihatkan. Beliau ngobrol santai dengan istrinya. Beliau merawat anak-anaknya, mengurusi anak-anaknya. Satu ya. Sudah tahun kecil. Ibrahim itu sebut Alhamdulillah. Ungkap dari lisannya. Beliau hanya diam. Ketika Aisyah difitnah berselingkuh dengan laki-laki lain. Jadi ada seorang sahabat, memang sahabat ini hatinya memang sudah kotor ya, tidak bersih. Ini sahabat ini melihat Aisyah itu, jadi pada waktu itu rombongan. Rasulullah itu kan ketika mau bersafar, itu kan bersama dengan rombongan. Ketika mau berangkat itu kan diundi siapa di antara istrinya yang ikut ya, karena istrinya kan lebih dari satu. Sepeninggal Bunda Khadijah kan Rasulullah berisi lebih dari satu. Itu ketika beliau mau bersafar diundi siapa yang ikut. Nah, undian jatuh ke Bunda Aisyah. Maka Bunda Aisyah ikut dalam rombongan itu ditandu. Jadi digotong pakai tandu. Wanita pada waktu itu kebanyakan rombongan itu kan laki-laki. Maka yang Bunda Aisyah itu ditandu oleh beberapa sahabat. Kalau dalam bahasa sana namanya sekeduk, tandunya namanya sekeduk. Nah, di suatu perjalanan, di suatu tempat, itu rombongan berhenti untuk istirahat. Bunda Aisyah itu keluar dari tandunya, agak jauh dari rombongan, karena ingin ke belakang begitu. Ingin menunaikan hajat ke belakangnya. Agar terhindar dari pandangan orang-orang, beliau mencari tempat yang tersembunyi dan agak jauh. Nah, ternyata agak lama. Rombongan itu, terutama yang membawa tandunya Bunda Aisyah, nggak ngerti bahwa Bunda Aisyah itu belum masuk di tandu itu. Dikiranya Bunda Aisyah itu masih ada di tandu. Karena Bunda Aisyah itu kan kecil orangnya, orangnya kecil, ramping begitu. Sehingga antara ada dan tidak ada orang di dalam situ, saking ringannya, tubuhnya ringan. Jadi nggak kayak ibu-ibu zaman sekarang mungkin ya, apa ibu-ibu, apa bumorin lah, gendut. Bunda Aisyah itu kecil ramping. Maka mereka membawa tandu itu bersama dengan rombongannya tanpa Bunda Aisyah. Ceritanya begitu. Nah, setelah itu Bunda Aisyah selesai dari hajatnya ke tempat rombongan tadi, rombongan sudah tidak ada. Jadi beliau tertinggal sendirian. Rombongan sudah jauh. Sudah tidak tampak mata lagi. Akhirnya beliau duduk di situ, duduk sendirian. Nah, ada sahabat yang memang dia sengaja ikut rombongan tapi berada paling belakang. Biasanya kalau dalam perang namanya rombongan sapu jagat gitu. Di pramuka juga mungkin ada ya sapu jagat.
tetapi hanya seorang diri. Bu Murin lupa namanya. Namanya siapa ya? Saya lupa. Nah, akhirnya sahabat ini menyaksikan ada seorang wanita. Dulu kan istrinya Rasul itu semuanya bercadar nih, menutup mukanya. Termasuk Bunda Aisyah juga gitu. Melihat seorang perempuan di situ, kaget ya loh, siapa ini? Terus Bunda Aisyah bicara, saya Aisyah, istri Rasul. Nah, kemudian lelaki ini menyerahkan kudanya, jadi dia akan naik kuda, menyerahkan kudanya untuk dinaiki oleh Bunda Aisyah. Silahkan naik, wahai Ummul Mukminin, saya akan berjalan. Sehingga Bunda Aisyah naik kuda itu, kemudian dia berjalan menuntun. Itu pun agak jauh sebetulnya. Nah, dua orang itu berjalan mengikuti rombongan kan, mau mengejar rombongan yang tadi itu. Lah ternyata ada sahabat lain yang memang hatinya sudah kotor melihat itu. Akhirnya dia ya seperti sekarang lah memviralkan tentang berduanya Bunda Aisyah dengan sahabat lain selain Rasulullah. Kemudian berita itu beredar kemana-mana, didengar langsung oleh Rasulullah. Maka Rasul marah. Marahnya itu sebetulnya bukan semata-mata cemburu karena istrinya berdua dengan laki lain, tidak. Tetapi marahnya itu lebih karena Bunda Aisyah itu kan Ummul Mukminin. Beliau itu menjadi contoh bagi kaum mukminat, kaum muslimah. Bukan hanya pada zaman itu, tetapi di masa-masa yang akan datang, Bunda Aisyah itu akan menjadi contoh. Namanya saja Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, akan menjadi contoh sampai hari kiamat datang. Masa begitu? Rasul nggak ngerti. Sampai Bunda Aisyah itu tidak diajak ngomong itu beberapa bulan. Sampai kemudian pada suatu saat Bunda Aisyah meminta undur diri, wahai Rasul, jika engkau sudah tidak berkehendak denganku, pulangkan saja aku ke bapakku, aku akan pulang. Itu pun Rasul diem aja, nggak menjawab. Sampai akhirnya Bunda Aisyah minta dijemput oleh bapaknya ya, Abu Bakar As-Siddiq. Bapaknya menjemput, kemudian dibawa pulang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian turunlah wahyu yang menceritakan tentang kesucian Bunda Aisyah. Maka Rasul kemudian hilang kemarahannya. Nah, itu potret beliau sebagai seorang suami juga seperti itu. Betapa sabarnya beliau coba. Mungkin kalau laki-laki zaman sekarang gitu, cemburu gitu kan langsung perang gitu ya, atau langsung nulis di medsos gitu atau apa. Rasul hanya diem aja. Itu potret beliau sebagai seorang bapak. Potret beliau sebagai seorang imam. Ketika beliau ngimami sholat, itu bisa dijadikan contoh. Ketika beliau mendengar ada anak-anak kecil di belakang yang menjadi makmum, ada orang-orang tua yang di belakang menjadi makmum, beliau meringankan sholatnya, bacanya nggak panjang-panjang. Tetapi ketika beliau sedang sholat sendirian, atau hanya dimakmumi seperti sholat sunnah ya, atau hanya tentang kemudian surat Ali Imran, kemudian surat An-Nisa, dibaca dalam satu rakaat itu pun pernah beliau lakukan, tetapi pada waktu itu makmumnya itu hanya satu, namanya Hudzaifah bin Yaman. Sehingga kemudian Hudzaifah bin Yaman itu meniru sholat malamnya Rasulullah. Jadi sholat malamnya Rasul itu kenapa sampai disebutkan kakinya bengkak-bengkak? Karena memang lama. Jadi sholat malam itu tidak tilawah Al-Fatihah terus kulhu. Nanti rakaat kedua Al-Fatihah terus Anas. Tidak. Al-Baqarah itu kan 2 juz lebih 8 halaman. Kalau kita baca di saat-saat sekarang itu dengan bacaan sedang, itu hampir 2 jam itu. Hampir 2 jam. Tapi bacaan Rasul mungkin dulu lebih cepat. Jadi itulah mengapa beliau digambarkan bengkak-bengkak. Jadi beliau imam, pemimpin sholat yang memang bisa diteladani. Mau dipotret dari sisi apa lagi? Dari sisi pedagang, beliau bisa dipotret dengan kesolihannya, kesolihan sosialnya. Beliau nggak pernah berbohong. Ketika berdagang itu, menawarkan dagangannya, beliau dengan jujur mengatakan, ini barang ini saya beli Rp2.000. Panjenengan mau membeli berapa terserah. Mau memberi laba berapa kepada saya terserah. Itu Rasul. Maka orang-orang itu tertarik dengan dagangan Rasulullah itu karena kejujurannya itu.
Jadi yang punya uang banyak itu tidak mungkin membelinya sama dengan yang uangnya sedikit, malu. Sehingga orang kaya dengan orang miskin yang membeli dagangan Rasulullah itu pasti memberi harga yang berbeda. Dan mereka dengan sendirinya menetapkan harga yang berbeda. Misalnya tadi Rasul bilang ini harga 2.000. Panjenengan mau ngasih laba kepada saya berapa terserah. Maka orang yang tidak berpunya itu mungkin akan memberi laba. Saya ngasih laba 500 saja wahai Nabi. Jadi ini tak hargai 2.500 ya gitu. Kalau di situ ada orang kaya dan mau membeli dengan barang yang sama, itu tidak mungkin ngasih 2.500. Malu. Orang-orang Arab pada waktu itu malu. Maka yang orang kaya itu otomatis membeli di atas 2.500. Jadi mungkin ini Rasul tak beli dengan harga 4.000. Jadi dagangan Rasul seperti itu. Itu potret Rasul sebagai seorang pedagang. Potret Rasul sebagai seorang sahabat. Luar biasa kan? Makanya dengan persahabatan beliau itu dengan Umar bin Khattab, dengan Abu Bakar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Zubair bin Awam. Itu persahabatan yang tidak semata-mata kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong tanpa manfaat. Tidak. Persahabatan beliau dengan orang-orang di sekitar itu, dengan para sahabatnya itu menghasilkan generasi-generasi unggul yang kemudian meneruskan khilafah ini, meneruskan risalahnya Rasulullah itu setelah Rasulullah wafat. Begitu juga ini anak-anak rohis nih, ketika kalian punya sahabat, bersahabat dengan beberapa orang, jadikan persahabatan itu tidak hanya persahabatan di dunia. Karena anak-anak bisa jadi nanti kita masuk neraka karena sahabat-sahabat kita. Bisa juga kita masuk surga karena sahabat-sahabat kita lagi. Itu pernah dibahas oleh Ustadz Habibur Rahman tentang 2 orang laki-laki perempuan yang berpacaran, berkasih-kasihan. Ini di surat Az-Zukhruf, tapi Bu Mudin lupa ayatnya karena sudah lama. Sama di surat satu lagi, saya lupa. 2 orang laki-laki, sepasang laki-laki dan perempuan berpacaran. Itu kelihatannya di dunia itu mereka saling menyayangi ya. I love you, laut ku seberangi, gunung akan ku daki. Yang penting kita bersama, pret itu ya. Atau misalnya sepiring berdua gitu. Maka 2 orang lelaki dan perempuan yang berkasih-kasihan di dunia ini tanpa ikatan yang syah, tanpa ikatan resmi, maka nanti ternyata setelah di yaumil akhir, maka masing-masing akan mendorong pasangannya masuk neraka. Inilah mengapa pacaran itu sangat dilarang dalam Islam, sangat-sangat dilarang dalam Islam. Jadi nanti yang laki-laki akan mendorong yang perempuan untuk masuk neraka. Yang perempuan akan mendorong laki-laki yang masuk neraka. Keduanya akan bertengkar nanti itu di bibir neraka, saling menyalahkan. Tuh kan mas, gara-gara kamu sih nembak aku gitu. Jadi yang laki-lakinya nggak mau kalah, kamu juga sih mau ditembak sama aku deh. Akhirnya kedua-duanya masuk neraka. Tetapi ada juga persahabatan yang membawa kita ke surga. Nah, salah satunya persahabatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau dengan para sahabatnya itu produktif dengan amal soleh, itu produktif sekali. Sampai-sampai Rasul itu ketika ketemu dengan sahabatnya itu, obrolannya itu obrolan yang berbobot. Jadi misalnya ketika beliau sedang duduk-duduk dengan para sahabat itu, beliau tanya, ayo siapa yang hari ini sudah baca Quran gitu. Nah biasanya yang paling rajin itu Abu Bakar. Nanti Abu Bakar tunjuk tangan, saya wahai Nabi, saya sudah baca Quran. Nanti Rasul tanya lagi, siapa yang hari ini sudah takziah, ada orang meninggal, terus takziah. Abu Bakar ngaku lagi, saya wahai Nabi, sudah takziah. Nanti Rasul tanya lagi, siapa yang hari ini sudah sedekah? Abu Bakar ngacung lagi, saya. Dan seterusnya. Sampai sebegitu berkualitasnya persahabatan Rasul dan para sahabatnya. Itu, potret itu, bisa kita contoh di masa sekarang. Jadi rohis ini jangan hanya dijadikan sebagai ajang ekskul, seperti ekskul yang lain. Nanti di dalamnya ada obrolan yang tidak berguna. Kemudian ada cinlok, begitu. Cinta kasih, jadi pengurus rohis.
malah pacaran. Aduh, astagfirullahaladzim. Pengurus rohis malah nyontoni yang tidak baik. Sholat duhurnya setengah telu, astagfirullah. Lah, saiki asar we jam telu kurang 10 menit, setengah telu nambah sholat duhur. Gak bisa begitu. Jadi kesolehan sosial itu dilihat dari parameter bagaimana kita memberikan manfaat untuk orang lain atau nafi'un li ghairihi. Coba sih dilihat di riwayatnya Rasulullah itu mana perilaku beliau yang tidak memberikan manfaat untuk orang lain. Tidak ada. Semua yang beliau lakukan itu orang-orang di sekitarnya merasakan semua manfaatnya. Mulai dari istrinya, anaknya, sahabatnya, tetangganya, sampai musuhnya itu sebetulnya merasakan manfaat dari Rasulullah juga. Itu. Ada tetangganya yang kafir, Nasrani. Hidup berdampingan dengan Rasulullah. Rasul yang nggak pernah maksain agamanya, ayo pokoknya harus masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, kamu tak bunuh. Rasul juga tidak seperti itu. Tetangganya merasa nyaman berdampingan dengan umat Islam saat itu. Itu kesolehan secara sosial. Gitu ya anak-anak. Jadi ada keseimbangan antara solih transendental dengan solih sosial. Ada saatnya kita sholat khusyuk, habis sholat tilawah atau baca terjemah atau menghafalkan Quran. Tetapi ada saatnya juga kita menolong teman kita. Nggak ngerti pelajaran matematika, ayo dong aku dikandani, ini matematika saya nggak bisa, kita tolong dia. Ada saatnya kita bangun malam untuk sholat tahajud sampai 11 rakaat atau lebih. Tetapi ada saatnya juga kita melirik ibu kita, melirik bapak kita. Kerepotan mereka kita bantu. Ibu kita jualan misalnya, jualan sarapan kalau pagi. Setelah sholat tahajud selesai, sebelum datang waktu subuh, bahkan bisa bantu ibu menyiapkan jualan. Jadi tidak lagi terdengar nanti anak rohis hanya solih secara transendental, tetapi lisannya kotor, sering berkata dusta. Tidak boleh lagi ada potret hanya solih secara transendental, rajin baca Quran. Tetapi maksiat jalan terus, buka-buka aurat itu nyantai aja, gak bisa begitu. Pergaulan dengan lawan jenis dijaga, interaksi dengan Allah juga dijaga. Demikian anak-anak, mohon maaf kalau terlalu lama, dan mohon maaf juga karena peringatan Maulid ini tidak jadi dilaksanakan secara offline ya, kopi darat di rumah Bu Murin. Karena kita di grup pembina itu kemudian mengkaji ulang baik buruknya. Khawatir saja sebetulnya khawatir, dan ini bentuk kehati-hatian kami para pembina. Yang penting acara maulidnya jalan, tapi tidak ada resiko dengan protokol kesehatan. Jadi meskipun terkendala sinyal ya, terkendala satu dan lain hal, semuanya bisa berjalan dengan lancar insya Allah. Baik anak-anak, mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya kembalikan kepada host, kepada MC dulu ya. Saya kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Agni. Bu Morin, saya dijadikan host lagi soalnya ini hostnya keluar. Oh begitu. Iya. Caranya gimana Mas? Nama saya dicari terus make a host. Oke. Terus? Masih host ini. Hostnya masih Bu Morin, Bu. Caranya gimana? Ini udah ketemu namanya terus siapa kan Mas? Harusnya saya lihat dulu ya.
Sudah, Mas, sudah. Sudah, Mas Habibi. Halo, Habibi. Kan acara dilanjutkan, Mbak Nur Afni. Ya, Bu. Acara selanjutnya Tausiah Maulid Nabi yang akan dibawakan oleh Pak Kaban. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mimpin doa ini, ada yang pengen disampaikan sebentar.
berkaitan dengan acara Maulid Nabi, dan kemarin juga kita baru melaksanakan Sumpah Pemuda. Jadilah pemuda yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan mampu meneladani akhlak Rasulullah SAW serta mampu menjaga keutuhan negara kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, pemuda yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme. Jadi yang namanya nasionalis itu dibuktikan dengan cara mencintai perbedaan, mencintai yang namanya tanah air. Kenapa kita harus mencintai yang namanya jasa-jasa para pahlawan, jasa-jasa para orang tua, jasa-jasa para guru kalian? Karena apabila kalian tidak mampu menghargai jasa dari pahlawan kalian, kalian bukan berarti makhluk yang nasionalis. Lalu yang berikutnya, apabila kalian tidak mampu menghargai jasa kedua orang tua kalian dengan cara kalian selalu membantah kepada perintah yang diberikan kepada dirimu dari orang tuamu, itu juga tidak termasuk sebagai seseorang yang nasionalis. Lalu yang berikutnya, orang yang selalu membantah dari apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuamu, itu juga tidak termasuk yang namanya nasionalisme. Lalu yang berikutnya, mampu meneladani akhlak Rasulullah. Tadi Bu Maurin telah menjelaskan. Jangan sampai kita tergolong menjadi makhluk yang atau manusia yang beriman tapi transidental. Apa itu transidental? Transidental itu STMJ. STMJ itu sholat terus, maksiat jalan. Jangan sampai anak rohis itu menjadi pribadi-pribadi yang selalu melakukan kebaikan namun diiringi dengan keburukan. Ayo kita hijrah sama-sama. Ayo kita kurangi cara nongkrong kita atau cara main kita dikurangi. Dan kita mulai menjadi permainan atau cara tongkrongan kita yang lebih berislami. Karena yang namanya lingkungan itu akan membawa bentuk yang namanya karakter. Tapi kalau misalkan kamu berkumpul dengan orang-orang yang beriman, insya Allah akan kamu kebawa yang namanya beriman. Ya ayyuhallazina amanu wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bersamalah kamu dengan orang-orang yang sodik, yang benar. Kalau kamu bersama orang-orang yang benar, misalkan kamu awalnya minder, kenapa si A bisa menghafal atau bisa berbuat baik seperti ini, kenapa saya tidak bisa? Akhirnya awalnya itu ada motivasi saya ingin seperti dia. Awalnya kamu itu ada motivasi, saya ingin seperti dia atau saya pengen lebih daripada dia. Boleh atau nggak boleh kalau misalkan di dalam hatimu ada keinginan untuk melebihi dia. Anak-anak? Halo? Kira-kira boleh atau nggak boleh? Yang jawab nggak boleh ada nggak? Boleh nggak ketika kita punya motivasi pengen lebih baik daripada si A, pengen lebih baik daripada si B? Boleh nggak? Boleh. Boleh Pak. Termasuk ujub nggak? Termasuk ujub nggak? Tidak. Tidak. Kenapa Levi nggak dikatakan termasuk ujub? Kangen ngajar. Gimana Levi? Gimana Lev? Kenapa tidak dikatakan sebagai satu amalannya ujub ketika kita ingin lebih baik daripada dia? Coba dijawab Vi. Bapak pengen tahu Vi. Ayo kita diskusi aja Vi. Karena Bapak juga kangen Ujub banget itu yang namanya. apa, Pak? Ujub itu membangga-banggakan diri, merasa bahwasannya diri dia itu paling benar. Ujub itu merasa bahwasannya segala yang Nggak dia apa-apa, miliki. Pak. Kenapa nggak apa-apa, Vi? Nggak apa-apa, Pak. Kenapa nggak apa-apa alasannya? Ya kan yang tahu kan cuma Allah, Pak. Iya. Allah dan
Terus yang lain ada yang mau jawab? Coba ini Mbak Nur Afni mungkin mau jawab. Mbak Nur Afni, gimana, boleh nggak ketika kita punya cita-cita pengen menjadi pribadi yang lebih baik ketimbang si A, si B, dan yang sebagainya? Atau ini Mas Muhammad. Aku pingek. Loban. Apa kabar? Acara selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Pak Kaban. Waktu dan tempat saya persilahkan. Maaf. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Pak Ali. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Robby Sodli Sodli Waisirli Amri. Lagian mam imam kayak oje. Pak Ali, mohon maaf durasinya. Pak Kaban, mohon maaf suaranya nggak ada, Pak. Halo, sudah kedengeran? Oke. Sudah, Pak. Ya, tadi putus handphonenya mati. Oke, karena sudah sebentar tadi masih membahas yang tadi baru sampai ke tadi menumbuhkan rasa nasionalis dan cinta tanah air. Karena waktunya sampai jam 11, waktu ini juga udah ditunggu, maka langsung aja berdoa ya. Oke, sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad an kulli sahibati Rasulillahi ajma'in amma ba'd. Allahumma habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina maulana Muhammad. Allahumma hamdan kasyirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal azimi wal sultani. Allahumma marham li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma majbur li ummati Sayyidina Muhammad.
Allahumma masyhur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma afi li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati Sayyidina Muhammad. Rabbana fir lana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghilal lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la sahla wa ma ja'altahu sahla wa anta tajhalu hajla idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana lima anzalna min khairin fakir. Allahumma rabbana kifna bihalalika an haramika wa agnina amman sibak. Allahumma Amin. Amin. Isturun. Amin. 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 Ban, suaranya nggak kedengeran, Pak. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Dari tadi berarti nggak kedengeran? Enggak, Putus-putus. enggak ada, Pak. Mic-nya mati tadi. Lah. Mic-nya mati dari tadi berarti. Maaf. Tapi yang pertama sih pas pembukaan kedengeran. Kedengeran, Pak. Ya, Yang putus. kedengeran. Berarti putus pas di Pas ya diulang. Pas di mana, pas di Ji? doa. Ya, putus. Doa berarti nggak kedengeran sama sekali. Iya, Pak. Enggak. Oh, ya udah enggak, diulangi Pak. lagi aja.
Ya udah, kalau misalkan nggak kedengeran ya diulangi lagi. Berarti setelah handphonenya lowbat jadinya kacau ya. Oke, kalau misalkan nggak kedengeran diulangi lagi sebelum ditutup acara ini. Mari kita sama-sama berdoa. Sebelum berdoa, Bapak minta kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad an kulli syahibati Rasulillahi ajma'in amma ba'd. Allahumma hamdan kasyirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walkal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhal karibi wal azimi wal sultanik. Allahumma marhamni ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma majbur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma masyur li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma afi li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana fir lana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la sahla wa ma ja'altahu sahla wa anta jhalu hajla idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana lima anzalna min khairin fakir. Allah bihalalika anharo la ghafarta wala hamman illa farajta wala daina illa qadaita wala maradon illa safita wala hajjata min hawaijid dunya wal akhiratu illa qadaita. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syahratil maut wa nazata minanna wa afwa indal hisab. Allahumma zolamna anfusana wa illa taghfir lana lanakunanna minal khashirin. Allahumma afrik sabron wa saqbit aqdamana wangsur alal qaumil kafirin. Allahumma wangsur alayya rahmataka wa zakinni ma nasita ya zalali wal ikram. Allahumma rabbana tawwir umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sa'bit a'malana wa ahsin imanana wa ila khairi qaribna wa anistari abidna waqdi min hawaijina fid dini wal dunya wal akhirah. Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna auladana halamidana wa talamidana min akhlil ilmi wa min akhlil ibadah wa min akhlil Qur'an wa min akhlil khair wa la taj'alna min akhli wa iyyakum wadhair. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ij'alni muqimmas sholati wa dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannal matal abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna walil jami'il muslimina. Rabbana innaka yaqumu yaumul hisab
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakta wassalam. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biqabul al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, sebentar buat anak-anakku. Ini Bapak ada beberapa pesan yang pengen disampaikan. Yang pertama buat anak rohis yang masih pacaran ya. Kalau yang namanya suka ke lawan jenis, kalau buat Bapak pribadi itu sah-sah aja. Cuman jadikan yang namanya rasa suka dan kagummu ke lawan jenis, lebih cintailah orang yang real mencintai kamu. Siapakah itu orang yang lebih real mencintai kamu? Yaitu kedua orang tua kamu. Sebelum kamu mencintai orang lain, sebelum kamu pengen menyenangkan orang lain, senangilah kedua orang tuamu terlebih dahulu. Lalu pesan yang kedua, perbanyaklah bergaul dengan teman-teman yang membawa efek kebaikan kepada dirimu. Karena yang namanya lingkungan itu sangat berpengaruh. Ketika kamu main dengan orang yang suka ngerokok, walaupun kamu nggak ngerokok, tetap saja kamu mendapat penyakit. Contoh penyakitnya adalah perokok pasif. Lalu yang berikutnya bajumu pasti bau. Orang-orang yang jauh dengan agama, otomatis kamu akan jauh dengan agama. Maka bergaulah dengan orang-orang yang dekat dengan agama, karena orang-orang tersebut akan selalu mengingatkan diri kita dan mengarahkan diri kita kepada jalan yang baik. Ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, jangan malu untuk menjadi dai. Orang yang menasehati orang lain bukan berarti orang tersebut itu orang yang tanpa celah, orang yang selalu benar. Pada dasarnya ketika orang tersebut, pada dasarnya orang tersebut menasehati dirinya sendiri. Lalu pada dasarnya orang tersebut ketika menasehati kamu, pada dasarnya orang tersebut adalah sayang kepada dirimu, supaya nanti sama-sama bisa surga. Yang keempat, jangan malas belajar. Ya. Yang keempat, jangan malas belajar. Kenapa saya katakan jangan malas belajar? Karena yang namanya belajar, kalau misalkan kamu ada niat, pasti bisa. Tapi kalau misalkan kau belajarnya katakanlah setengah-setengah atau cuman nyontek-nyontek doang atau kerjaannya cuman buka open Google, ya sampai kapanpun kamu nggak bakal bisa. Nah, di situ nanti yang namanya barokahnya ilmunya hilang. Guru juga bakal seneng kok kerja gimana pasti dibalas kok. Kalau saya pribadi dan mungkin guru yang lain pun sama seneng. Yang penting jangan malam hari. Ya, semangat belajar walaupun PJJ. Karena yang namanya belajar itu nggak kenal yang namanya dimensi waktu. Nggak kenal yang namanya dimensi tempat. Kayak gini kita bisa belajar ya. Tempatnya di mana, waktunya kita bisa berkumpul bareng. Lalu yang berikutnya tetap, yang terakhir, yang kelima, tetap protokol kesehatan. Jangan mentang-mentang corona itu nggak kelihatan, corona itu makhluk yang ya katakanlah gaib. Oke, kalau emang corona itu adalah makhluk gaib dan makhluk yang nggak kelihatan, bukan berarti kita itu menjadi tidak waspada dan jangan sampai kita juga menjadi pribadi yang panik. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan yang terakhir yang nggak kalah, tetap berdoa kepada Allah. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebenarnya masih banyak sih, cuman kali Habibi WA katanya waktunya sudah habis, durasi cuma sampai jam 11. Ya, monggo di Pak Ali mungkin mau menambahkan, Pak Ali ditawarkan. Host? Ada host? Coba ditawarkan ke Pak Ali.
Pak Ali nggak ada. Maulid. Paling nggak ada, Pak. Oh, keluar. Oh, langsung keluar, Pak. Keluar. Iya, Pak. Keluar. Handphone saya tadi lowbat. Berarti tadi sih pas saya keluar, Pak Ali keluar. Pas Pak Kaban ada, Pak Ali ada. Ya, pas tadi Pak Ali berarti keluar. Ada. Pas Pak Kaban keluar, terus Pak Ali keluar juga berarti. Ya udah kalau nggak ada. Bu Morin, barangkali ada tambahan? Enggak, Pak, cukup alhamdulillah. Matur nuwun. Ini Bu, maaf Bu, tadi handphonenya lowbat, akhirnya keluar. Terus yang berikutnya mute, baru ditelepon sama Habibi, Pak Kaban, nggak ada suaranya, saya baru ngeh. Enggak apa-apa. Matur nuwun. Iya, sami-sami. Jadi sebenarnya sih masih pengen ada beberapa yang pengen sampaikan karena waktunya mungkin nanti, dan saya jujur aja kangen sama pembelajaran langsung daripada PJJ karena nilainya sama semua. Satu kelas sama semua. Saya jujur nih, nilainya sama semua satu kelas itu. Jadinya bingung. Paling nanti nilai keseluruhan dibagi dengan nilainya ujian-ujian. Bu Morin sama semua kah? Iya, Pak, sama remuk. Ya, syukurlah kalau misalkan semua anak-anaknya sehat. Maaf ya Bu, tadi keluar handphonenya lowbat. Ini pakai laptop juga kan tethering, jadinya pas mati nggak sadar. Nggak apa-apa, Nggih. Iya. Mungkin Mas Habibi, host, di mood mendengarkan. Demikian acara Semantabes Bersolawat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pembina ilmunya bermanfaat, dan mohon maaf apabila kata-katanya ada yang kurang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Yang mau keluar silakan keluar. Terima kasih yang menyempatkan waktunya. Mohon maaf yang baru hadir tadi, siapa ya? Langsung ditutup. Oke, silakan keluar karena acara sudah selesai. Terima kasih ya, Titi. Terima kasih semuanya. Bu Morin live dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.